Halo manajemen people, selamat pagi, selamat datang di podcast Ngomen. Ngobrol bareng manajemen. Welcome to Ngomen. Ngobrol bareng manajemen. Kenalin, nama aku Devin Raulia. Di sini aku sebagai host podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita bakal sharing atau berbagi pengalaman yang seru, tantangan dan juga pelajaran yang sangat berharga dari teman-teman PMM 4 ini. Oke, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana saja PMM, nah kita kenalan dulu dari setiap orangnya. Nah, untuk Teteh sendiri, namanya siapa nih? Boleh kenalan? Perkenalkan, nama saya Marcella Singkali. Saya dari Universitas Samratulangi Manado. Asli saya dari Sulawesi Selatan, Toraja. Oke. Teteh di sebelahnya nih. Hai semuanya, perkenalin nama aku Rotama Lasmarinda Sianipar dari Universitas Jambi, aslinya dari Sumatera Utara. Oke, A-nya dari mana nih? Halo, aku Dian Permana, biasa dipanggil Dian ya teh. Asal dari Universitas Al-Azhar Medan, memang made in Medan teh. Nah, kalau di Sunda tuh ada budaya atau sapaan, kalau misalnya sebagai mencerminkan rasa hormat ataupun mencerminkan kedekatan kita tuh biasanya tuh kita manggilnya AA atau Teteh nih. Kalau misalnya dari daerah-daerah kalian itu biasanya manggilnya apa tuh? Kalau Medan sih biasanya abang ya. Jadi jadi agak kultur shock juga, dan mungkin kultur shock ini nanti dibawa ke Medan juga. Biasanya manggil abang, kakak, mungkin nanti di sana AA. Mungkin agak aneh mungkin kalau di Medan, ya terlalu lembut kalau bisa dibilang. Ya. Terus kalau di sana Sama sih teh. Terus juga di sana kan kalau kakak itu kan untuk perempuan kan teh. Di sini kayak kadang untuk bahasa yang nggak ke Sunda kan kadang bahasa yang formalnya gitu kan kakak untuk cowok gitu kan teh. Jadi kayak pas manggil kakak untuk cowok itu kayak kakak kan untuk cewek gitu. iya. Kalau dari aku nggak ada sih, cuman kakak aja kalau untuk yang lebih tua. Oh, jadi untuk cewek ataupun cowok tetap Kakak. gitu kakak. Oh, oke. Kita lanjut nih guys ke pertanyaan pertama nih. Apa yang mendasari mendasari alasan kalian tuh untuk tertarik masuk atau ikut program dari PMM 4 ini apa sih? Dari siapa luan nih? Boleh nih dari Kadian dulu. Oke, sebenarnya misalnya ditanya kenapa sih ikut PMM 4 ini, sebenarnya awal ininya karena gabut sebenarnya ya. Karena mikirnya sayang banget misalnya nggak diikut PMM 4. Awalnya bukan milih PMM 4 tapi MSIB, mungkin karena masalah di semester udah mau wawancara nih MSIB, rupanya dosennya bilang semester 5. Jadi mau nggak mau ya tukar haluan ke PMM 4. Alhamdulillah terpilih, maksudnya masuk jebol gitu di PMM 4. Dari kakaknya sendiri nih, dari siapa? Rotama ya? Rotama. Iya. Kalau aku sendiri sih teh karena ikut-ikut sih teh, FOMO. FOMO ya memang Karena kan banyak FOMO. Iya, teman-teman kan ikut PMM 3 kan teh. Jadi kayak ngelihat instastory mereka kayak seru banget, jalan-jalan, dapat teman baru dari berbagai daerah di Indonesia, kayak nambah relasi, pengalaman di kampus yang kita inginin lagi gitu kan teh. Jadi kayak tertarik gitu untuk menambah pengalaman, menambah relasi kayak gitu sih teh. Dari Marcella sendiri gimana nih? Kalau dari saya, ya kalau dibilang gabut, ya gabut juga, tapi tidak terlalu ini. Kan di sana metode pembelajarannya kan mungkin karena baru semester 3 lalu, ya pembelajarannya kayak PPT, presentasi kelompok, itu aja. Ini kayak apa ya ini? Kenapa kalau gini-gini terus kan nggak ada dapat apa-apa gitu. Iya, Jadi nggak ada pengalamannya Iya. gitu, nggak ada yang seru gitu selama kuliah ya? Iya, presentasi, kerja kelompok itu aja terus. Dipikir-pikir, ditanya-tanya tentang program PMM, boleh juga kayak tertarik, apalagi ditambah ada uang saku begitu. Makin Itu sih yang paling bikin tertarik ya. makin tertarik Menunjukkan. lagi, jadi ikut gitu. Iya sih, iya betul. Nah, kan kebetulan aku sendiri itu anak rantau juga, cuman nggak sejauh kalian nih. Kalau aku mah cuman 2,5 jam deh dari rumah. Nah, dan aku rasa untuk ngerantau ke Kota Tasik itu memang rasanya tuh berat. Nah, dari teman-teman sendiri ngerasa berat gak sih jauh dari keluarga, atau teman-teman ngerasa aku happy aja nih, atau gimana nih perasaannya ketika jauh dari keluarga gitu? Dari Dian dulu boleh. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ya happy aja. Memang dari dulu memang udah ngekos, udah ngontrak rumah sendiri, gitu, rumah ya iya, di iya. Kota Medan. Memang aslinya itu memang dari Kabupaten Langkat, memang 4 jam dari Kota Medan.
Dulunya memang karena mungkin reguler ya, bukan karena anak beasiswa. Jadi ya punya kesempatan nih sekalian kuliah, karir. Jadi mau nggak mau ya harus kontrak rumah atau ngekos ya di daerah Medan. Jadi misalnya pun jauh dari orang tua ya udah biasa. Oh ya udah, karena udah terbiasa, apalagi Iya, cowok ya benar, kayaknya iya. biasanya mentalnya tuh selalu kuat gitu ya. Beda sama cewek, kalau cewek mah kan dikit-dikit pengen pulang, nangis, ngebatin, overthinking tiap malam nih. Kalau dari Rotama sendiri gimana nih? Kalau aku sih teh memang udah basicnya ngerantau ya teh. Oh Udah- kalian udah basic rantau Iya, ya teh. berarti? Apalagi kok aku sendiri kan suku Batak kan teh. Oh, Jadi iya. kayak memang udah dari SD, SMP itu udah beda-beda provinsi teh. Dari oh. SMP sendiri aku udah ngekos teh, udah hidup sendiri sama teman-teman gitu. Sampai SMA-nya beda provinsi, kuliahnya juga beda provinsi. Jadi kayak memang ke Tasik beda pulau kan teh. Memang Iya, aku betul. SMP sampai SMA satu pulau tapi beda provinsi. Cuman Ah. kan ini pertukaran ini kan beda pulau. Iya. Cuman nggak yang terlalu kayak homesick gitu sih teh. Oh, Jadi iya. kayak nggak mau balik nih, nggak mau Iya. balik dari Tasik. Iya iya. Berarti teman-teman PMM ini emang mentalnya udah kuat banget gitu ya? Nggak pengen pulang. Tepuk tangan dulu. Nah dari Marcella sendiri gimana nih? Kalau Marcella sama kayak mereka atau sama kayak aku nih? Kalau aku kan asalnya dari Sulawesi Selatan, Iya. terus kuliahnya di Sulawesi Utara. Oh iya iya. Jadi kalau jarak dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara itu kalau naik bis, aku kan sering naik bis. 2 malam 3 hari di bis. Jadi kayak ke sini memang jauh, tapi cuma berapa jam? Iya, Gitu. iya. Dari kayak Sulawesi Selatan ke Sulawesi Utara. Jadi rasanya biasa aja, lebih biasa aja di sini daripada kalau di sana. Oh gitu Gitu. ya. Oke oke. Nah terus aku juga mau nanyain nih, dari mulai persiapan dan juga seleksi, pasti ada tantangan tersendiri nggak sih dari teman-teman? Pasti ada kan ya. Nah hal apa aja nih? Boleh dari Dian dulu. Oke, untuk tantangannya sebenarnya umum ya. Mungkin pemberkasan. Mungkin dari sebagian teman-teman juga masalah itu adalah di BPJS atau kesehatan, di Oh, kartu iya. kesehatan. Mungkin dari aku semalam itu yang paling dominan itu di kartu kesehatannya. Soalnya kan nggak ada kartu kesehatan, mau nggak mau bikin BPJS baru. Terus karena dari di sananya juga puskesmas minta surat kesehatan yang katanya harus punya KTP dari Kota Medan juga, mau nggak mau ya aku pulang kampung dulu ke Langkat. Mungkin bola baliknya di situ aja. Iya iya iya. Wah jauh ya. Iya, lumayan. Kalau boleh tahu nih, ini boleh nggak ya nge-spill harga tiket gitu untuk pulang ke sana itu dia Oh. biasanya berapa? Oke, kemana nih, pulang kemana? Dari Medan? Medan. Oh, enggak jauh sih, karena sering apapun kendaraan pribadi aja. Oh iya. Jadi nggak jauh, paling dari Kota Medan itu karena perbatasan Aceh ya mungkin ya, hanya 3 jam mungkin misalnya mobil pribadi. Oh iya, pakai mobil pribadi berarti ya guys. Terus ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nah Dari mungkin Dian? yang satu lagi mungkin sebenarnya yang tantangan terbesar itu saat konversi malah konversi ya. Mungkin ada yang sebagian universitas yang nggak mengizinkan konversi di lintas jurusan. Betul. Nah sementara PMM ini kan tujuannya memang untuk have fun sekalian karena dia kolaborasi antar budaya dan pendidikan. Jadi banyak teman-teman juga yang bermasalah itu di konversinya. Nah contohnya saya di konversi saya ini yang melihat adalah akademiknya dulu. Akademiknya di Unsil ini gimana? Cocok nggak masuk ke sini nggak gimana? Jadi saya nggak diizini untuk lintas jurusan. Mau nggak mau yang ngambil strike-nya aja, lurusnya aja, manajemen semua. Mungkin dari teman-teman juga beda mungkin ya. Mungkin ada yang lintas jurusan. Kalau dari saya untuk pencapaian akademiknya itu harus dilihat dari situ dulu. Oke. Boleh nih dari Rotama gimana nih Rotama? Tantangannya apa aja? Tantangannya sih hampir sama ya teh, masalah berkas dan juga kebetulan saya alumni gagal PMM 3. Oh gitu. Jadi iya, iya. belajar dari pengalaman, kebetulan kemarin saya kurangnya itu di vaksin ketiga teh, booster. Di PMM 3 kemarin saya gagal. Dan itu menjadikan saya untuk jadi lebih cepat nih untuk mengumpulin berkas, mengurus surat-surat segala macam kayak gitu teh. Iya. Dan juga masalah konversi sih teh, SKS kayak gitu kan, mata kuliah. Kebetulan saya di sini ngambil 4 prodi, manajemen, sistem informasi, pendidikan ekonomi, dan agribisnis. Kemarin juga sempat bingung kan teh, karena beda nih mata kuliah di Unsil dan di Unja gitu teh. Jadi sempat konsul ke Kaprodi, didiskusiin lagi kan kalau PMM bisa lintas jurusan gitu teh. Jadi kayak dilihat lagi mata kuliah yang kayak bisa dikonversi atau apa gitu. Jadi itu sih teh saran dari Kaprodi ngambil 4 Oh, prodi. 4 prodi. Gitu. Oke.
Dari Marcella sendiri gimana nih tantangannya? Kalau saya pas awal-awal daftar sih urus berkas-berkas gitu. Di sana susah banget ketemu sama kaprodi, susah sama jurusan-jurusan itu. Jadi di sana kan saya juga kerja. Jadi susah sambil kerja ya Iya, berarti? susah atur waktu habis kuliah. Habis kuliah mau cari kaprodi tapi masih kerja, jadi sempatin dulu cari kaprodi, kaprodinya tidak ada, butuh terus hampir. Iya. Ditambah lagi pas urus kesehatan itu kan banyak yang ikut juga program apa aja, jadi harus ngantri lagi. Jadi di situ kayak sampai bilang, aduh nggak usah ikut nggak ya, karena waktunya susah dibagi. Sempat ragu juga berarti Iya, ya? Oke, gara-gara oke. itu. Nah, terus gimana nih pengalaman pertama kalian ketika sampai di Kota Tasik ataupun di Universitas Siliwangi? Gimana nih? Pengalaman pertamanya tuh kayak gimana nih? Boleh dari Dian? Oh boleh. Oke, untuk first experience mungkin pertama itu adalah culture shock ya. Soalnya kami sampainya pagi, mungkin dari tempat tinggal antara Putra dan Putri itu mungkin beda ya. Kalau di Putri itu di Rusunawa Kampus 2 Mugasari, kalau di Putranya kami ngekos. Mungkin dari kaminya sendiri Putra agak sedikit culture shock mungkin ya. Pas mau beli sarapan pagi-pagi itu bingung mau beli apa. Rupanya adalah nasi TO ya namanya. Iya, betul. Itu khas Itu banget kayaknya malah ya. momen paling spesial di situ. Mungkin di lidah orang Sumatera pedes manis mungkin nggak terlalu asin ya. Tapi kalau di sini lebih ke asin. Jadi ya nggak semakan gitu teh. Itu kayaknya momen yang nggak, iya bener. Jadi teman-teman juga yang dari yang kos Putra juga sempat kebingungan juga masalah kos, sempat salah kos juga. Soalnya ada miskomunikasi sama pihak universitas juga. Antara di Gang Sairi mungkin di Gunung Roy. Jadi kami mau nggak mau ya bolak-balik ngantar koper. Situasi di situ masih jam 5 pagi. Nah, jadi agak challenging di situ sih. Mau nggak mau ya kami balik lagi ke Universitas Siliwangi nanti ambil koper lagi gitu. Momen yang paling nggak bisa dilupain itu sih. Terus dari Rotama nih gimana? Untuk aku sih, untuk pengalaman pertama gitu ya Teh di Unsil di Tasikmalaya. Nggak yang gimana-gimana sih kalau masalah culture shock makanan gitu kan Teh, kayak nasi TO, seblak atau apa. Di sana juga kan banyak gitu kan Teh. Oh, di sana ada seblak ada juga? juga Teh. Oh, tapi rasanya itu dominan apa? Kalau di sini kan ada yang manis tuh, terus ada yang asin. Mirip sih Teh. Oh, Kan di mirip-mirip sini aja. ada yang iya ada manis asin gitu kan Teh. Jadi kayak yang kalau masalah lidah sih aku cocok-cocok aja Teh. Untuk masalah cuaca sih Teh. Oh, cuaca. Kenapa nih? Bedanya apa nih di cuaca di sana sama di sini? Kalau di sana kan, kalau di sini sebenarnya kalau siang panas juga kan Teh. Cuman kalau malam menjelang subuh gitu Teh, kayak bener-bener dingin banget gitu Teh. Oh, Jadi kalau- terasa dingin. Berarti di sana panas dong, lebih panas dari Iya, lebih ke panas gitu Teh, gerah gitu. Oh, iya. Di sini kayak dingin gitu. Cuman kalau siangnya sama sih Teh. Berarti kamu kurang cocok ya sama Iya Teh. oh gitu. Justru aku ngerasa di Tasik tuh panas banget. Kayak ini tuh suhu di Tasik tuh lebih panas dibandingkan di Garut gitu. Nah, kalau di sana berarti lebih panas ya daripada Panas, di ya. sini. Oh, oke. Dari Marcella nih, gimana Marcella? Kalau dari saya, kan di sana di Manado kan kalau dibilang kota banget gitu, Kota terlalu padat ya. Oh, Jadi kayak kan saya ngekos di sana, Iya. depan belakang kanan kiri kos, jalan raya. Terus jarak dari kos ke kampus juga nggak terlalu jauh gitu. Nah di sini kan dari kampus 2 ke kampus 1 itu kan lumayan jauh. Iya, Terus pas pertama kali tinggal di Rusunawa, lihat Rusunawa banyak pohon, kayak di sini begini yang kayak ketenangan yang sesungguhnya itu di sini. Ketenangan Nggak yang kayak sesungguhnya, iya, betul. nggak di sana kan ada apa ribut, mobil lewat. Di sini kan, di sana kan betul-betul nggak terlalu ribut begitu, jadi tenang begitu. oh iya. Oke. Terus aku mau nanya nih, pastinya di setiap kampus itu pasti punya budaya akademik yang beda-beda ya nggak sih, bener nggak sih? Benar. Antara universitas asal kalian sama Universitas Siliwangi itu pasti ada budaya yang beda nih. Dari siapa dulu ya? Dari Rotama deh, nggak dari dia dulu. Dari Rotama, perbedaan budaya yang paling dirasa gitu. Itu dari segi apanya sih? Kalau budaya akademiknya sendiri sih Teh, kalau masalah pembelajarannya sih hampir mirip ya Teh. Lebih ke ini sih Teh, UTS-nya. Gimana tuh bedanya apa? Bedanya dari pakaian Teh. Kalau kami kan kalau misalnya hitam putih itu memang puas pakai hitam putih. Cuman kalau UTS yang kayak yang penting sopan gitu. Kalau di sini memang bener-bener kayak Formal putih, di sini. hitam, pakai dasi gitu Teh. Iya, Bener-bener, iya. wah formal itu gitu Iya. Teh. Oh gitu ya. Itu sih Teh. Oke. Dari Marcella sendiri gimana?
Kalau Yang dari paling- saya hampir sih kayak Rotama Oh, di bagian sama juga ya kos. berarti? Iya. Kalau kami UTS UAS biasa aja, yang penting sopan. Terus juga di bagian kalau di bagian fasilitas sih menurutku beda banget. Di sana serba kalau dibilang pakai TV belum ada. Selalu LCD. Di sini pas masuk ada TV. Wow. Oh iya iya. Iya, gitu aja. Oh, oke. Dari Dian gimana nih Dian? Nah, mungkin dari kurikulum ya, kalau di sama-sama nih, kurikulumnya dari OBE, Outcome Based Education. Nah, sebenarnya program dari PMM ini sama juga dari dampak dari OBE ini sendiri. Jadi, kalau sama-sama universitas untuk persamaan ya, soalnya hampir mirip. Sebenarnya kalau di Al-Azhar juga dia lebih ke outcome based education-nya. Nah, jadi kalau bisa tuh mahasiswa selain dia kuliah dia juga menghasilkan. Makanya ada juga perencanaan magang. Malah kalau di sana universitas saya, kalau bisa magang terus. Nah, jadi Iya iya. jikalaupun nanti sehabis PMM ini juga nanti ada kesempatan untuk MSIB, malah didukung gitu. Nah, luar biasanya gitu, misalnya dari kementerian itu. Misalnya OBE ini kan sebenarnya yang terbaik dari kurikulum sebelumnya. Soalnya kan bukan dari dosennya atau apanya, tapi mahasiswa juga harus punya penghasilan sendiri, kayak PKM, kayak apa. Nah, sebenarnya di program ini sebenarnya bagus, tapi masih banyak kekurangannya juga. Nah, kita nih to the point aja ya, mungkin dari regulasi dari pemerintahnya juga, dari PMM ini nggak semuanya itu positif, tapi ada negatifnya. Tapi sesuai dengan dari visi misi kami juga, dari PMM ini juga, ambillah baiknya, positifnya. Negatifnya cuma ditinggal di sini aja. Kalau dari akademiknya sebenarnya Universitas Al Azhar sama Siliwangi hampir-hampir mirip. Oh iya. Sama-sama Hampir-hampir OBE. Oh iya. Nggak terlalu jauh gitu ya? Enggak. Oke. Terus gimana nih pandangan dari teman-teman untuk menilai fasilitas ataupun layanan yang diberikan kepada mahasiswa program PMM 4 ini? Dari siapa luan nih? Boleh dari Marcella dulu sekarang. Tadi kan udah nih dari Rotama, dari Marcella gimana? Kalau dibilang fasilitas, kami kan dari kampus 2, terus kebanyakan kuliah itu di kampus 1. Iya, kebanyakan kuliah. Tapi syukur banget, awalnya kan pikir gini, kalau memang tinggalnya di Rusunawa terus mau kuliah di kampus 1, mendingan kos aja kan, kayak sayang di uang Maxim gitu. Tapi puji Tuhan dari Unsil disediain fasilitas, diantar jemput dari Rusunawa ke kampus 1, jadi kayak puji Tuhan banget. Sampai-sampai kami yang kan di sini kebanyakan Muslim, kami beberapa yang nonis. Kami tetap diantar ke gereja setiap hari Minggu. Oh ya? Iya. Jadi kayak dia bersyukur banget dari sini kalau fasilitas betul-betul memang memadai banget gitu. Sip. Dari Rotama nih gimana? Kalau fasilitas sendiri ya Teh, yang diberikan Unsil ke anak PMM itu benar-benar kayak di treat like a queen Teh. mulai dari tempat tinggal, transportasi, fasilitas kampusnya sendiri juga sangat lengkap sih Teh. Kayak benar-benar bersyukur sih bisa mencoba belajar 1 semester di Universitas Siliwangi, yang seperti kata Sheila tadi, dari transportasinya juga diantar jemput. Untuk fasilitas tempat tinggalnya sendiri Teh, saya nggak expect dengan, boleh spill harga nggak Teh? Boleh dong, boleh ya kan? Harga. Boleh spill harga kan? Boleh. 200 1 bulan kan Teh. Ya. Tapi selengkap itu udah semua Teh, Udah kamar mandi gitu? Di dalam, Iya, listrik, kasur, TV, lemari. kulkas, dapur umum, bener-bener nggak ada di tempat saya yang 200.000 selengkap itu. Iya. Terus juga fasilitas kampusnya juga, perpusnya nyaman banget. Perpus mana nih? Ada perpus ETB, ada perpus Universitas Siliwangi atau perpus yang mana? universitas yang baru. Oh, yang baru ya? Iya. Bener-bener Yang baru direnov ya guys. estetik banget, Instagramable banget. Nah, Kemarin berarti kalian juga- sering foto-foto nggak di sana? Kemarin baru sekali si Teh kebetulan diajak sama Pak Budi, Bode. Pak Bode, untuk lihat-lihat perpus Unsil yang baru. Itu sih Teh dari saya. Dari Dian sendiri gimana nih? Misalnya dari overview saya, mungkin fasilitasnya ya alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah. Syukurnya mahasiswa PMM ini diprioritaskan untuk segala urusan, seperti kayak ngechat Kaprodinya, kepala program studi kayak Pak Luki, langsung cepet nih. Iya, Pak Luki, iya. Apalagi berhubungan kayak UAS, Pak saya ini gini tanggal 25 terakhir, alhamdulillah cepat respon. Dosen-dosen lain juga. Nah, saya juga mengapresiasi untuk fasilitas di kegiatan modul Nusantara ya, karena disediakan bus, pulang balik, jemput, mungkin dari makanan, walaupun
anggaran dari atasan belum cair. Alhamdulillah Universitas Siliwangi masih bisa menghidupkan anak PMM 4 di sini. Fasilitas itu sih Oke. sangat mengapresiasi sekali. Nah, aku mau nanya nih. Kebetulan kan tanggal 18 Mei itu ada acara dari jurusan Management Anniversary. Nah, teman-teman ikut nggak tuh? Yang ikut saya. Iya, boleh. Siapa aja tuh? Ada yang ikut nggak? Enggak ya berarti. Kalau misalnya acara kampus yang lainnya nih, yang diselenggarain dari Universitas Siliwangi, entah itu acara organisasi ataupun acara apa, kalian pernah ikut nggak? Pernah semalam Disnatalis ya. Oh, Disnatalis, Kegiatan ya, betul. Disnatalis ya, di Mandala. Ya, ulang tahun Siliwangi ke-46 dan Iya. 10 tahun menjadi PTN negeri ya. Iya. Nah, jadi kegiatan Disnatalis ini selain tentang budaya, tetapi tentang bagaimana perjalanan Universitas Siliwangi menjadi PTN negeri. Nah, kami alhamdulillah diundang dan menjadi salah satu kegiatan dari modul Nusantara juga. Ada namanya Pohon Budaya, di mana di situ akulturasi dari budaya dan pendidikan kami sendiri. Nah, kami masing-masing di sini diundang ya dari kegiatan pagi sampai dengan malam. Tentunya ya dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Ada penampilan, mungkin terjadi miskomunikasi masalah penampilan. Nah, awalnya kami itu ingin menyumbangkan seberapa tarian, namun ada miskomunikasi sama dari pihak panitia, kami nggak jadi di Disnatalis. Oh, gitu ya. Penampilan apa tuh maksudnya? Tari-tarian ya? Oh, tari-tarian. Dari itu semua mahasiswa PMM. Iya, semalam itu direncanakan kalau bisa Direncanakan. 32 orang ini ikut dalam kegiatan Disnatalis penampilan. Namun karena adanya miskomunikasi sama waktu yang mungkin terlalu dekat seminggu Iya. ya. Misal tarian itu kan mungkin agak lama ya Iya, ngapalnya, betul. belum lagi persiapan baju apa semua. Nah, di situ aja teh. Miskomunikasi nggak ada, respon dari pihak penyelenggaranya membatalkan atau dijadikan itu nggak ada. Jadi kami sedikit kecewa ya. Padahal tanggal 21-nya itu acara pelepasan kami Iya. di PMM 4. Nah, maksudnya kan setelah dari penampilan di Disnatalis, penampilan di PMM gitu. Mungkin karena adanya miskomunikasi itu tadi. Oke. Dari Rotama itu pernah nggak ikut selain kegiatan Disnatalis tuh? Pernah ikut organisasi UKM PMK Unsil teh. PMK Unsil. Gimana tuh? Kebetulan saya tergabung dalam panitianya divisi acara. Oh, iya. Kemarin juga sebelum ikut kepanitiaannya ada pertemuan dari mereka ke mahasiswa PMM yang Kristen gitu teh. Jadi bener-bener kayak bukannya apa ya, teh kan di sini kan mayoritasnya Iya, muslim gitu. betul. Di sini tuh Jadi, kota santri Iya, katanya. ketemu yang seiman itu kayak bener-bener ketemu keluarga gitu ya. Apalagi mereka kan sama-sama perantau nih, jadi kayak bener-bener merangkul gitu. Kayak mereka nanya, nanti kalau misalnya ada apa-apa hubungi gitu. Jadi diajak bergabung di panitia, saya divisi acara, dalam acara workshop fotografi dan juga Paskah teh. Seru dan juga benar-benar menambah pengalaman sih teh. Jadi kayak bisa ngelihat juga mereka mengadain acara Paskah di Universitas Siliwangi teh. Bisa tergabung di dalam. Sip. Dari Marcella gimana? Kalau saya kurang lebih sama Rotama Oh, sama ya? di PMK Unsil itu. Kalian ini bestie banget ya kayaknya. Pertama sama Marcella tuh. ini. Kocak banget kalian. Nah, terus nih, ada pertanyaan selanjutnya. Ada pengalaman unik atau lucu, bahkan tidak terlupakan yang ingin kamu bagikan saat pertukaran di Universitas Siliwangi? Apa ya? Nah, mungkin Pengalaman unik atau lucu nih? pengalaman dari tadi mungkin di culture shock. Oh, yang culture shock gitu. Culture shock tadi ya. Jadi ini tambahan aja ya teh. Pengalaman unik yang lain itu adalah yang pertama itu berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Iya. Mungkin Beda kayak gimana tuh maksudnya? Maksudnya beda dari bahasa, beda dari budaya, beda Iya, dari betul. pembawaan karakteristik dari Betul. manusia itu tadi sendiri teh. Nah jadi kayak saya sama Rotama udah mungkin udah biasa ya sama-sama orang Sumatera ngomongnya agak kuat. Nanti jumpa di tanah Jawa ini kan ngomongnya agak direndahin ya. Iya, nadanya. betul. Nanti dikira marah ya. Tapi agak sulit juga sih teh. Kadang juga pernah beli makanan gitu, jadi manggil abang. Jadi itu kayak nggak direspon, jadi ditengok gini sama tukang ciloknya itu, tukang cilok. Jadi bentar kirain mungkin marah ya. Mungkin karena udah terbawa kebiasaan dari kota Medan, Iya, betul, ngomongnya pakai nada yang agak tinggi. Sementara orang Sunda misalnya marah kan, anjing apa gitu. Abangnya pasti mikir ini orang kenapa bad mood ya? Pasti mikir kayak gitu. Iya, jadi mungkin agak disitulah penyesuaian diri teh. Oh, oke. Dari Rotama gimana? Ada nggak
pengalaman yang unik atau lucu nih? Ada? Yang lucu ya teh. Pengalaman pribadi selama di Tasik boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Nggak Boleh. lucu sama Jadi, jadi pas baru ke Tasik nih kan teh di Rusunawa. Nah, memang kami disediain fasilitas transportasi, cuman di hari-hari kuliah doang gitu teh. Jadi kalau misalnya di hari libur itu memang nggak ada kan teh. Tapi kami dikasih satu inventaris motor Supra. Oh, motor Supra yang gigi ya maksudnya? Iya teh benar. Tapi saya basicnya bisa bawa gigi teh. Cuman kebetulan di situ nggak tahu kenapa. Mungkin Supra Tasik beda ya teh. Oh, ada perbedaan ya? Supra Tasik sama Supra Sumatera itu ada perbedaan ya? Jadi kayak saya sama teman saya lebih tepatnya saya menjatuhkan teman saya sih teh. Oh, emang bedanya Supra Tasik sama Supra Sumatera itu kayak gimana? Sorry. Sama sih teh, cuman lebih kayak pas digas dia tuh kayak Loncat gitu ya? jadi teman saya yang pegangannya nggak kuat dan saya yang mungkin agak-agak ngegas gitu ya? Oh, tapi nggak apa-apa kalian sejauh ini? cuman langsung kebetulan jatuhnya itu di kampus 2 Mugarsari teh di pertanian. Iya. Nah teman saya langsung diberikan pertolongan pertama sama satpam Unsila sama gercep teh. Kenapa gitu teh langsung dibawa Iya. dikasih pertolongan. Saya sebenarnya nggak enak juga teh, cuman lucu sih teh, nggak bakal lupa sih itu. Ya, oke. Dari Marcella nih, gimana dari Marcella? Kalau dari saya teh kan di Rusunawa kan ada satpam. Terus di sini pertama kali saya lihat satpam ada satpam perempuan. Oh, pertama kalinya kalian lihat satpam perempuan? Di sana tuh nggak ada satpam perempuan teh. Oh, berarti laki-laki semua ya? Iya, jadi pas saya kan pernah itu pas pas Lebaran kan semua orang teman-teman di Rusunawa kan pada mudik. Ada yang ke Bandung, ke Jakarta. Terus yang nggak mudik itu cuma saya sendiri teh. Kamu nggak takut sendirian? Enggak, karena satpam. Oh iya betul sih betul. Nggak salah. Iya. Terus saya kan cerita ke orang tua saya nggak pergi gitu. Terus saya sama satpam di sini kan. Terus saya bilang saya tidur sama satpam. Kaget tuh mereka. Kamu tidur serius? Terus kamu tidur sama satpam? Iya di bawah. Kami emang sering kami tuh di sana dekat banget. Berarti udah bestie banget ya kamu sama satpamnya. Terus saya bilang lah saya tidur sama satpam. Nah, terus saya, hah? Bagaimana ceritanya bisa tidur sama satpam? Bilang, terus saya ceritalah ke mereka di sini tuh ada satpam perempuan. Nggak cuma laki-laki. Berarti mereka tadinya awalnya ngiranya itu satpamnya cowok. Mereka pasti kaget sih. Iya sih. Aku kebayang sih jadi orang tuanya mereka. Terus jadi saya cerita gini di sini tuh perempuan satpamnya banyak lagi perempuan. Jadi saya tidur bersama. Iya. Oke. Setelah mengikuti program PMM ini, nah rencana kalian ke depannya itu akan seperti apa? Dari siapa luan itu? Boleh bebas dari siapa dulu yang mau? Oke, Ya, dari boleh. saya aja ya. Nah, jadi kan ini PMM 4 ya. Alhamdulillah MSIB batch 7 udah dibuka ya. Saya sambilan juga mendaftarkan diri di MSIB 7, melanjutkannya semalam. Soalnya kan semester 5 ya. Mau masuk ke semester 5. Jadi untuk selanjutnya saya mencoba MSIB 7 terus sekarang. Terus MSIB dulu. Iya, MSIB. Kan memang jatah mahasiswa 40 SKS ya, Iya. di mana-mana ya. Jadi saya nggak mau nyanyiakan buang. Mungkin di bagian universitas ada yang tidak mengharuskan mahasiswanya ngambil semua. Ada yang hanya dikasih pilihan cuma 20 SKS. Alhamdulillah di universitas saya mengizinkan 40 SKS. Jadi nggak ada terhalang sih misalnya masalah. Kembali lagi ke sistem OBE tadi, malah mendukung jadi dukungan. Gitu kan. Dari Rotama gimana nih? Kalau saya sendiri sih teh udah konsul kaprodi juga kan teh. Mungkin kalau untuk ikut program Kampus Merdeka nanti mau ikut di semester 6 lagi teh karena semester ya MSIB teh. Kalau semester 5 masih di kampus asal dulu teh karena ada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi udah konsul juga dengan kaprodi. Kalau semester 5 di kampus dulu, nanti semester 6 baru ambil Kampus Merdeka MSIB. Dari Marcella? Kalau saya juga rencana deh mau ikut MSIB, tapi masih sementara berpikir panjang ini. Kalau dari kampus sih disetujuin aja, malah disuruh daftar, kata Kaprodi iya daftar aja. Tapi kalau dari saya sendiri kan saya ada organisasi di sana, barusan dilantik, jadi masih masa pengabdian gitu. Kalau masih mau ikut lagi ini kan nanti di semester bulan 8 kan penerimaan anggota baru. Kalau ikut lagi kayak
dibilang kabur kalau mau ikut MSIB, jadi masih pikir dulu, masih mau konsultasi tapi rencananya mau ikut MSIB juga. Masih banyak pertimbangan gitu ya untuk Iya. ikut. Oke. Nah, terus apa pesan atau kesan yang ingin disampaikan dari teman-teman PMM ini kepada pihak Universitas Siliwangi? Boleh. Dari Marcella nih. Kalau dari saya tentunya merasa berterima kasih banget dan bersyukur betul sampai di Unsil ini betul-betul rasa penasaran saya memang terbayar semua. Kayak Unsil itu seperti apa sih, pas di sini ya udah tahu Unsil seperti apa. Terus diperlakukan sangat baik di Unsil, semuanya dipenuhi, apapun kendalanya sekecil apapun kalau disampaikan ke Unsil pasti langsung direspon dengan baik. Jadi pokoknya terima kasih banyak Unsil sudah terima kami PMM 4. Kalau bisa diperpanjang PMM 4 perpanjang. Dari Pratama nih gimana? Aduh, Bri. Dari aku sendiri teh juga mau ngucapin terima kasih. Terima kasih sama PMM sih udah ngelawasin aku di Unsil. Jadi kebetulan ini pengalaman pertama kali ke Pulau Jawa teh. Oh, berarti sebelumnya Belum pernah. ke Pulau Jawa. Dan juga pengalaman pertama naik pesawat kan teh. Nah, jadi berterima kasih juga sama Unsil yang udah menerima kami dengan baik, udah ngasih segala yang terbaik, fasilitas terbaik. Pesannya untuk Unsil semoga semakin maju dan semakin menjadi universitas yang maju lagi. Dari dia nih. Kalau dari saya, yang pertama-tama terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi ya telah menjadikan PMM 4 ini menjadi sebuah surprise untuk mahasiswa yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, selain memberikan kesempatan kepada mahasiswa, PMM 4 ini juga memberikan kesempatan pembelajaran pada mahasiswa. Ya, mungkin dari kesannya tadi kayak Rotama yang pertama kali first naik pesawat, yang pertama kali ke Pulau Jawa. Jadi saya menganggap PMM 4 ini sebuah anugerah teh. Nah, karena banyak orang yang mungkin secara finansial tidak mampu untuk berkuliah di luar Pulau Jawa, ini mampu walaupun hanya sementara. Seperti jargonnya berkuliah sementara, bermakna selamanya. Untuk pesan di Universitas Siliwangi, yang pertama itu adalah selamat untuk menjadi universitas negeri yang ke-10 ya, dan di 146 semoga senantiasa menjadi universitas yang unggul dan lebih transparan ke mahasiswanya. Itu aja sih. Oke, nggak kerasa nih kita udah ngobrol bareng dari mulai sampai akhir. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua dari Dian, Rotama, terus Marcella udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terus juga udah sharing-sharing mengenai wawasan, terus mengenai pengalaman berharga kalian. Thank you banget, thank you guys. Semoga kedepannya mungkin teman-teman bisa melanjutkan cita-cita kalian, tetap menjadi pribadi yang berintegritas, yang menginspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Aku doakan kalian semua itu sehat-sehat, sukses, dan semoga cita-cita yang kalian inginkan tuh segera tercapai. Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya nih sama teman-teman. Semoga di kesempatan lain kita bisa ketemu dari Rotama, Marcella, Dian. Nanti misalnya kerja di Pulau Jawa, kita agendakan untuk kumpul lagi. Gasin. Nah, oke teman-teman, ngomong-ngomong dari awal sampai akhir kan kayak kerasa haus nggak sih? Iya. Kita minum dulu nih, boleh yuk. Nah teman-teman, udah tahu kan ini tuh tempatnya apa? Tempat kafenya pada tahu kan ini Sunny Cafe and Resto. Nah, tempatnya tuh nyaman banget. Terus harga dari menu-menunya menurut aku ya, itu tuh aman banget buat kantung mahasiswa, affordable banget gitu. Terus juga kita tempatnya tuh cocok banget buat kayak podcast, ngobrol bareng teman-teman, kumpul bareng keluarga. Ini cocok banget sih. Nah, dari teman-teman nih ada yang mau disampaikan nggak sama Sunny Cafe and Resto? Dari siapa dulu nih? Pertama. Boleh, bebas deh. Dari Dian dulu. Oke. Mungkin untuk di Sunny and Cafe Resort ini selain fotogenik ya tempatnya, Iya, betul, mungkin betul. selain adorable untuk mahasiswa juga banyak sih bisa untuk tempat-tempat acara, mungkin untuk mahasiswa saling chit chat kan, Iya, itu betul. mungkin
selain tempatnya juga harga makanannya mungkin tidak terlalu murah, tidak terlalu pricey juga ya. Iya, aman lah ya, aman lah Masih ya. standar lah. Ya, betul. Dari Rotama. Untuk Sunny Cafe and Resto. Iya. Ya tempatnya cozy banget sih Teh. Ya, cozy banget sih. Cozy banget. Terus juga estetik parah. Estetik parah. Parah banget estetik. Terus Terus juga minumannya enak sih Teh. udah dicoba berarti? Udah, Oh iya udah. Kita yang belum dicoba. Terus dari Marcella gimana nih Marcella? Kalau dari saya bagus banget karena tempatnya terjangkau, dekat dari kendaraan gitu. Jadi Fasilitas umum. ini ya fasilitas umum. Jadi terjangkau banget. Harus ke sini. Ya, jangan lupa guys untuk datang ke Sunny Cafe and Resto ya. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Kami harap semoga cerita kami ini dan wawasan yang telah kami bagikan ini nyaman untuk didengari kalian. Aku pribadi sebagai host minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada salah kata dalam penyampaian ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalnya kayak boring banget nih podcast. Nah boleh, kita terbuka dari segi kritik dan saran. Nanti teman-teman boleh masukin di kolom komentar. Makasih ya teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Ngomen berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.